Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحديث أو كما قال. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para sepuh bin sepuh, para jamaah, tamanya jamaah salat maghrib Masjid Agung Baitul Mukminin, alun-alun kota Jombang yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari pada malam yang mulia ini kita awali pengajian kita, kitab Riyadhus Shalihin, dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji malam hari ini, mulai hadir kita niati nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala, betul-betul ilmu atau hadir kita membawa manfaat barokah maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa qudniyatin salihah li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumina fid dharain amin. Babul muraqabah. Sampailah kita di bab muraqabah. Lanjut dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi syai'un fil ardi wala fis sama'. Firman-Nya Allah di surat yang lain, surat Ghafir, Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Para jamaah sekalian, di sini Allah menegaskan kepada kita semuanya bahwa terkait dengan bab muraqabah, bahwa kita tanamkan dalam hati bahwa kita ini dalam situasi dan kondisi apapun, gerak langkah kita, ucapan kita tidak bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un. Sungguhnya bagi Allah tidak ada yang samar, tidak ada yang rahasia, tidak ada yang tidak nampak dari sesuatu apapun, fil ardi wala fis sama,
di bumi, bahkan di langit. Ini para jamaah, yang kemarin-kemarin sudah saya sampaikan betapapun pengawasan Allah ini jauh dari pengawasan dan penglihatan manusia akan kehebatannya. Jadi kalaulah ada semut hitam nempel di batu hitam, kemudian batu hitam itu ada di satu tempat gelap gulita malam hari, maka semut yang hitam itu tidak akan pernah lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita ini. Walau kuntum fi burujim musayyadah, kalaulah kita mampu membuat benteng yang paling kita rahasiakan, semuanya akan nampak sangat jelas akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, pun ada di daratan, di dalam lautan, di dalam bumi, atau di permukaannya, bahkan di langit. Ya. Itu ada keterangan langit ini ada 7. Jadi langit yang kita pandang ini langit pertama. Ya. Jadi langit pertama ini isinya planet-planet itu, mulai dari matahari, bintang, bulan, bumi, Pluto, Merkurius, Jupiter, ini ada di langit pertama, bahkan galaksi. Nah, jarak antara langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ketujuh itu perjalanan 500 tahun. Subhanallah. Jadi langit pertama ke langit kedua itu jaraknya perjalanan 500 tahun. Masya Allah. Kedua, ketiga, keempat, empat, kelima, lima, keenam, enam, ketujuh. Jadi ketika peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah abadikan dalam permulaan juz 15 itu, Subhanalladzi asra bi'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ini yang ketika itu pemuka-pemuka Quraisy, orang kafir Quraisy, tidak ada yang percaya. Masa Nabi Muhammad bisa menyelesaikan jarak tempuh Isra Mi'raj mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, tidak sampai menghabiskan satu malam penuh. Mulai kira-kira jam 9 rawuh lagi di rumah beliau itu kira-kira ya menjelang fajar jam 3 atau setengah 4. Ini kan kalau akal yang diandalkan untuk menjawab ini jelas bisa konslet barang. Ya. Jadi perjalanan yang sangat teramat jauh. Tidak pernah manusia atau makhluk di dunia ini yang bisa menempuh perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Loh, ini ujian keimanan kita. Ujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menurut akal pikiran manusia itu tidak mungkin atau serba tidak mungkin. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, semuanya akan menjadi mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka ketika Allah menghendaki dengan sifat kudrah dan iradahnya, apa yang tidak mungkin Allah lakukan. Ini para jamaah. Di kemarin dah kita gambarkan sandunya ini, sidik jarinya itu loh tidak sama, kornea matanya pun tidak sama. Kok sandunya sanjero omah itu loh gak podo. Padahal tekok nggone ayah ibu kita semua. Ini luar biasa. Subhanallah. Dalam ayat yang lain, qala ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Bahwa sifat
pengetahuannya Allah ini maha mengetahui apa yang kita rahasiakan dari kedipan mata kita, dari lirian mata kita, dari kerlingan mata kita, tidak bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tukhfi fis sudur, dan apa yang kita rahasiakan di dalam hati kita pun tidak bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian, ya, hikmahnya apa dari ayat-ayat ini? Bahwa apapun yang kita lakukan, ya, semuanya mengandung konsekuensi dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu para jamaah sekalian, kalau kita kembali kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia itu dibagi menjadi dua. Tipologi pertama khairun nas, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang pertama adalah orang yang mendapatkan predikat khairun nas, sebaik-baik manusia. Siapa itu kata Rasulullah? Man tala umruhu, siapa yang dipanjangkan umurnya, wa hasuna amaluhu, dan umurnya itu dihiasi, diwarnai dengan amalan-amalan yang bagus, dengan amal-amal yang baik. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Allahumma amin. Sebaliknya tipologi yang kedua, wasarrun nas, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Ini jangan sampai. Tipologi manusia yang kedua adalah manusia yang jelek, manusia yang buruk, yaitu ia dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi panjang umurnya tidak menjadikan ia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan ia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin berani menentang aturan-aturan Allah. Naudzubillah wa iyyazubillah. Ini para ulama. Wa amal hadis, adapun hadis yang berkaitan dengan muraqabah ini, Imam Nawawi pengarang kitab Riyadhus Shalihin kemudian menulis satu hadis. Yang pertama diriwayatkan oleh Umar ibnu Khattab, ya, sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Suatu ketika saya sedang duduk-duduk bersama Rasulullah. Itala'a alaina rajulun syadidu bayadin. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang memakai baju sangat putih, bersih, ya, pakai jubah begitu, ya. Syadidu bayadin asyab syadidu sawadis sawa. Rambutnya ini hitam mengkilap, ya, pakaiannya putih, kemudian rambutnya mengkilap berkilau. La yura alaihi asarus safar, dan tidak ada tanda-tanda seorang laki-laki ini habis menempuh perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan saya belum pernah melihat laki-laki ini di kalangan sahabat Ansor maupun Muhajirin. Hatta jalasa ilan Nabi, sehingga dia kemudian tiba-tiba duduk di dekat Rasulullah. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Beliau ini, orang laki-laki ini langsung duduk iftiras. Duduk iftiras itu duduk tahiyat awal, di mana lutut, kedua lutut laki-laki ini langsung dipertemukan dengan kedua lututnya Rasulullah. Nah, wa wada'a kafai ala fakhidaihi, tangan seorang laki-laki ini keduanya lalu diletakkan di kedua pupu Rasulullah. Yang kanan di pupu kanannya Rasulullah, yang kiri di pupu kirinya Rasulullah. Nah, wa qala ya Muhammad. Nah, tiba-tiba laki-laki ini bertanya, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku, jelaskan kepadaku apa itu Islam.
Faqala Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, al-islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersyahadat, menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, engkau mendirikan sholat. Yang ketiga, engkau menunaikan zakat. Yang keempat, watasuma Ramadan, engkau menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Watahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan yang kelima, engkau mengerjakan haji ke Baitullah apabila engkau telah mampu mengadakan perjalanan ke sana. Nah, ini. Jadi seorang laki-laki ini langsung nyok datang kepada Rasulullah, langsung duduk iftiros, langsung bertanya kepada Nabi Muhammad dengan bahasa apa? Ngoko ya. Ya Muhammad, ini panggilan yang bukan sembarangan. Tidak pernah para sahabat-sahabat terdekat Rasulullah itu memanggil Nabi dengan sebutan ya Muhammad. Bahkan istri-istri Rasulullah itu tidak pernah menyebut Nabi, memanggil Nabi dengan sebutan ya Muhammad. Pasti dengan sebutan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, seperti itu. Nah, ini orang laki-laki dari mana, terus namanya siapa, dan tidak pernah ditemukan laki-laki macam ini tiba-tiba duduk langsung menghadap Rasulullah, tiba-tiba memanggil Rasulullah dengan sebutan nama beliau yang mulia, ya. Kemudian bertanya. Nah, ini kan mengagetkan semua. Sehingga apa? Para sahabat yang duduk itu kaget. Iki sopo iki? Kok lancang men? Moro-moro nanggone Kanjeng Nabi terus takon masalah Islam. Nah, Nabi langsung menjawab, Islam itu satu, membaca 2 kalimat syahadat. Nah, ini makanya Nabi dan Rasul itu misi utamanya mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Fatah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubassiran wa nadhira. Ini para nabi dan rasul yang jumlahnya 124.000. Misi utamanya yang pertama adalah syahidan, yang kedua mubassiran, yang ketiga wa nadhira. Nah, ini para jamaah. Yang pertama syahidan, mengajak umat manusia untuk bersama-sama menyaksikan, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, ini disebut syahadat tauhid. Wa anna muhammadar rasulullah disebut dengan syahadat rasul. Jadi kalau ada teman kita ya ghairul muslim yang pengen masuk Islam, mudah aja mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia sudah statusnya Islam. Lalu bagaimana kesalahan-kesalahan yang dia lakukan sebelum dia masuk Islam? Allah menjelaskan, afallahu amma salaf, maka Allah mengampuni kesalahan-kesalahan dia sebelum dia iman kepada Allah. Ini loh hebatnya agama Islam. Misalkan mulai umur 15 tahun sampai umur 50 belum dapat hidayah, belum masuk Islam, belum iman kepada Allah. Pas umur 50 dia mendapatkan hidayah. Ya, bisa datang dari pengajian, bisa datang dari temannya, bisa dari Allah langsung kepada dirinya melalui hikmah. Nah, ini kan banyak cerita orang dia. Nah, ini termasuk di masjid Baitul Mukminin ini kan beberapa kali mengislamkan ya
misalkan beberapa orang itu. Bagaimana caranya? Langsung aja dituntun membaca 2 kalimat syahadat. Lah bagaimana catatan kesalahannya mulai umur 15 sampai 50 tahun? Allah dengan Maha Pengampun, Maha Pemaaf, maka semua kesalahan-kesalahan yang ia lakukan mulai balik sampai umur 50 diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah. Yang kedua, jawaban Rasulullah, Islam itu adalah mendirikan sholat. Ini mutlak para jamaah. Maka ketika kita sudah ikrar amantu billah dengan membaca 2 kalimat syahadat, maka iman ini harus dibuktikan dengan perbuatan. Maka definisi iman itu apa? Tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Meyakini, membenarkan dalam hati, kemudian diikrarkan dengan lisannya dengan mengucap 2 kalimat syahadat, kemudian apa? Membuktikannya dengan perbuatan. Maka sholat ini adalah bukti bahwa kita iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ditarik kesimpulan, ya, mafhum mukhalafahnya, kok ana wong iman kok gak sholat. Nah ini nggih. Nah, ini monggo nggih kita belajar bareng-bareng. Maka ketika iman dia harus sholat. Nah, ketika tidak sholat maka imannya tidak ada. Sebab apa? Al-farqu bainal mu'min wal kafir as-sholat. Perbedaan antara orang yang iman kepada Allah dengan tidak iman kepada Allah adalah sholat. Makanya dalam hadis di keterangan Fathul Mu'in di Sulam Safinah itu termasuk nun sewu hewan yang halal darahnya itu termasuk apa? Tarikus sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Nun sewu itu bahasa yang agak ekstrim, boleh dibunuh, halal darahnya. Maka dari itu ini hati-hati. Sholat ini kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Kalau puasa dia udzur sakit atau musafir, atau kalau bagi perempuan haid atau nifas atau melahirkan atau sudah tua, maka puasanya boleh ditempo, ya, boleh dipending, boleh dirukhsah. Haji juga gitu, belum mampu, belum kewajiban. Zakat juga gitu, belum mampu, tidak kewajiban, malah diberi. Tapi kalau sholat, tidak pandang laki-laki, tidak pandang perempuan, tidak pandang siang, tidak pandang malam, maka ketika sholat sudah waktunya dilakukan, maka wajib melakukan. Tidak bisa sholat dengan berdiri, dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk, dengan berbaring. Berbaring tidak bisa, miring, tidak bisa miring, isyarah. Ini kewajiban sholat ini. Nah, bahkan Imam Subhi itu menyampaikan kalau ada keluarga kita yang meninggal, kemudian asbab meninggalnya itu sakit misalnya 1 bulan misalnya, maka keluarganya ini boleh mengqadha sholatnya mayit tadi yang meninggalkan sholat 1 bulan. Caranya gimana? Kumpulkan aja orang 30 dari keluarganya, ndak ono ya tanggane, ndak ono maneh ya jamaah, wong 30 salat zuhur pisan, salat asar pisan, salat maghrib sekali, isya sekali, subuh sekali, lepas. Bagaimana niatnya? Usolli fardhul maghribi li fulan tadi, yang seto tadi. Ini boleh. Nah, ini sampai seperti itu. Ini menunjukkan bahwa kewajiban sholat ini kewajiban yang mutlak, yang qat'i, tidak boleh ditawar-tawar. Yang ketiga, watu'tiz zakah, yaitu menunaikan zakat.
ya, wa tasuma Ramadan, dan menunaikan ibadah puasa Ramadan. Nah ini ya, jadi ini PR kita semua. Jadi lingkaran survei Indonesia LSI ya, itu menyampaikan ya, dari 273 juta penduduk Indonesia itu yang muslim 220 juta. 220 juta. Ini ranking pertama jumlah orang Islam di Indonesia ini ya, menjadi ranking pertama di dunia. Nah, ini PR kita semua. Ayo kita bareng-bareng muhasabah. Ya, Ramadan itu kurang berapa bulan lagi? Kurang 7 atau 8 bulan. Oleh Ramadan itu bener-bener Islamnya ini Islam temenan ngelakoni poso apa ora. Nah ini bab nuwun sewu, poso wulane warung-warung ya tetep rame. Ya enggak loro, ya enggak lunga, ya enggak udzur yang dibolehkan. Nah ini para jamaah sekalian, bab puasa ini merupakan bagian kewajiban kita sebagai orang iman, sebagai orang Islam, dan salah satu rukun Islam. Ini ya. Yang kelima, wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila, yaitu menunaikan ibadah haji ketika kita sudah mampu untuk menunaikannya. Nah ini sekarang ini kan antri untuk haji itu untuk Jawa Timur 30 tahun. Nanti kalau tidak daftar sekarang, ya kapan lagi? Daftar sekarang misalkan nomor 40, nunggu 30 tahun. Berarti ya umur 70, ya kan? Nun sewu ya. Jadi yang penting kita daftarlah, kayak kita antri obat, antri di bank. Kita mau ngambil uang, tapi gak nggawa karcis, ya mana bisa? Maka ketika kita semua ini pengen haji atau umroh, yuk daftar dulu. Karcis kudu duwe. Masalah antriane kapan? Muga-muga didhisikno mbek Gusti Allah, kan begitu. Nah ini loh, penting kita daftar. Masalahnya apa? Antriannya itu loh. Kalau Jawa Timur itu 30 tahun. Nah kalau kita ini umur nuwun sewu 50 tahun baru daftar haji, berarti 50 tambah 30 umur 80. Nuwun sewu, kira-kira nutut enggak itu ya? Kira-kira nutut enggak ya? Daftar haji umur 50, nunggunya 30 tahun, umur 80. Nah ini para jamaah sekalian ya. Jadi kita haji ini merupakan salah satu pondasi agama Islam. Kenapa diletakkan di akhir, kok tidak di awal? Nah, nanti kalau habis baca kalimat syahadat langsung haji, waduh, repot sudah. Mari maca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rukun yang kedua haji. Waduh, ini bisa repot. Sakno sehingga mampu-mampu sakno. Makanya haji ini ditaruh di rukun yang kelima. Maksudnya adalah menyempurnakan rukun-rukun sebelumnya. Sholat kita masih belum sempurna, disempurnakan dengan kita melaksanakan haji. Puasa kita belum sempurna, disempurnakan dengan kita melaksanakan ibadah haji. Zakat kita belum sempurna, disempurnakan dengan kita melaksanakan ibadah haji. Makanya letaknya di paling akhir nomor 5. Qala sadaqta. Seorang laki-laki itu berkata, sadaqta, betul apa yang kau jawab atau betul apa yang kau terangkan. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Para sahabat ini ngumun, wong iki lho takon-takon dhewe terus dijawab Kanjeng Nabi, dibener-benerno dhewe. Nah ini kan tambah gawok, tambah ngumun para sahabat ini. Ternyata tidak berhenti di situ. Qala bertanya lagi, fa'akhbirni anil iman. Kanjeng Nabi Muhammad, kabarkan kepadaku, jelaskan kepadaku apa pengertian iman.
Kemudian Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu yang pertama adalah percaya kepada Allah. Yang kedua kepada malaikat-malaikat Allah, percaya kepada malaikat-malaikatnya Allah. Yang ketiga percaya pada kitab-kitabnya Allah. Yang keempat percaya kepada para rasul utusan Allah. Yang kelima percaya adanya hari akhir, hari kiamat. Yang keenam percaya kepada qada dan qadar. Nah, ini para jamaah, habis bertanya tentang Islam, kemudian bertanya tentang iman. Iman itu apa? Iman adalah engkau percaya kepada Allah, bahwa tidak ada yang berhak disembah di alam jagat raya ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya makna dari la ilaha illallah itu adalah tiada Tuhan yang berhak disembah di jagat raya ini illallah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Zaman diutusnya para nabi-nabi, Nabi Adam ke Nabi Nuh itu jaraknya 1000 tahun. Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim 1500 tahun. Nabi Ibrahim ke Nabi Musa itu 700 tahun. Nabi Musa ke Nabi Isa itu 1000 tahun. Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu 600 tahun. Masa yang sangat panjang, di mana sejarah teologi peradaban manusia mulai dari sesuatu yang dihormati kemudian disembah, ini mengalami luar biasa ini pergeseran-pergeseran keimanan-keimanan umat-umat terdahulu. Awalnya Nabi Nuh ketika manusia tinggal 80 orang dan hewan sepasang-sepasang ketika dunia ini dilep sampai Gusti Allah. Itu yang selamat yang ada di perahunya Nabi Nuh bersama berapa orang? 80 orang. Yaitulah cikal bakal menungso sampai sakniki niki. Sakniki niki jumlahe penduduk dunia itu 7.834 juta. Nah, ini asalnya gitu yang golong polo kalau wow. Nah ini ono sing hijrah ke barat, hijrah ke timur, hijrah ke Asia, nah, sampai ke Indonesia. Nah ini sejarah panjang menyertai peradaban manusia, termasuk dalam hal keyakinan. Asalnya generasi pertama seiman nang Gusti Allah, generasi kedua, ketiga seiman nang Gusti Allah. Mulai generasi keempat, kelima, keenam mulai beleot ya. Akhirnya apa? Iblis di balik itu selalu menggoda, menghiasi kemewahan-kemewahan dunia ini. Kamu ini bisa sukses, bisa kaya, bisa hebat, itu karena jasa leluhurmu. Kamu harus pandai berterima kasih. Nah, caranya gimana? Lukis wajah leluhurmu itu di dinding-dinding, ya, di kulit-kulit yang dikeringkan itu. Akhirnya dilukis di tembok, dinding, di kulit hewan yang sudah dikeringkan. Tapi kemudian lontur, kena hujan, kena panas, akhirnya lontur keropos, hilang. Iblis datang lagi. Carane gak ngono, gawekno patunge, gawekno berhalane, cek awet. Akhirnya apa? Didamel manut ae ngoan. Yang tinggal umat Nabi Hud niku gawa gede, dukur-dukur, paling cendek 30 meter. Makanya di Madinah mungkin perjalanan ke arah utara itu ada kampung bekas-bekas kaum Ad. Itu memang rumahnya tinggi-tinggi dan gunung. Nah, gunung dicuwili-cuwili ngeten nih. Wonge gede-gede, rusa-rusa.
Akhirnya apa? Dibuatkanlah patung persis dengan leluhurnya tadi. Ya jangan dihormati toh, sembahan. Akhirnya disembah. Inilah awal adanya paganisme, yaitu aliran atau kepercayaan menyembah berhala itu munculnya seperti itu. Makanya sejarah teologi di dunia ini, Tuhan itu asalnya ribuan, kemudian ratusan, kemudian puluhan menjadi satuan. Di India itu negara terkenal dengan ribuan Tuhan, apapun bisa dijadikan Tuhan. Kemudian bergeser menjadi ratusan. Jenengan ingat ketika Nabi Muhammad SAW awal kali mendakwakan Islam, di sekitar Ka'bah itu berhalanya banyak sekali. Wakilah sampai 306 berhala. Nah 306 berhala ini disembah semua. Nah 306 berhala ini ada koordinatornya. Nah ini pangeran ono koordinatori. Siapa? Lata, Hubal, Uzza. Islam datang dibasmi itu. Dari ratusan menjadi puluhan. Nah, Tuhannya orang-orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha. Ini kan puluhan. Nah, Nabi datang selain misinya adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, adalah syahidan, ngajak manusia untuk menyembah kepada Allah yang Maha Esa dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini wa mubassyiran, para nabi dan rasul membawa kabar gembira. Selain misi utamanya mengajak umat untuk menyembah Allah yang Maha Esa, misi yang keduanya adalah membawa kabar gembira. Ini para jamaah, siapa yang mau menjalankan perintah-perintah Allah, maka pada hakikatnya dia membawa dirinya selamat hidupnya di dunia sampai di akhirat. Wa nadhira, yaitu memberi apa? Peringatan. Jangan sampai kita melanggar aturan-aturan Allah. Jangan sampai kita melakukan larangan-larangan Allah yang dibaliknya atau tanggung jawabnya adalah sengsara di akhirat. Naudzubillah wa iyyazubillah. Yang kedua adalah engkau percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Nah ini malaikat-malaikat Allah, macam makhluknya Allah. Di antaranya ada makhluknya Allah yang hidupnya tergantung dari cahaya. Siapa itu? Para malaikat. Ada makhluknya Allah yang hidupnya tergantung dari api, yaitu iblis, setan, jin. Nah, ada macam makhluknya Allah yang hidupnya tergantung dari air. Ya, alhamdulillah ini beberapa hari ini kita hujan ya, di Jombang bahkan Semarang rata sampai sak Jawa Timur itu. Bab saudara saya yang di Probolinggo itu beri kabar Isya itu hujan di sana. Nah ini alhamdulillah. Yaitu tumbuh-tumbuhan, padi, tanaman di sawah ini dengan air. Nah macam yang keempat, makhluknya Allah yang hidupnya tergantung dari nyawa atau ruh. Siapa? Kita, hewan, ini dengan ruh. Nah manusia ini terdiri dari 3 unsur. Siapa aja? Ruh, nyawa. Yang kedua adalah akal. Yang ketiga adalah hati. Ketika manusia tidak ada nyawanya, meninggal, mati dia. Akal pun bisa mati. Kapan akal bisa mati? Kalau akal itu tidak diberi ilmu, ini bisa mati. Yang ketiga unsurnya adalah hati. Hati ini bisa mati. Kapan hati mati? Ketika hati tidak diisi dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati ini harus senantiasa hidup. Makanya ada kan bukrata wa asila, wasabbihu bukrata wa asila. Ini kita dituntun oleh Rasulullah. Pagi disuruh zikir, sore disuruh zikir, malam zikir. Supaya apa? Hati ini senantiasa hidup. Kalau hati hidup, senantiasa kita mendapatkan hidayah, pertolongan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji di malam hari ini memberikan wawasan pengetahuan pada kita semuanya, menjadikan ibadah kita semakin meningkat, ketaatan kita semakin kokoh, ketakwaan kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.